Ya itu. Ah, ah. Gimana? Berarti udah lama banget itu ya? Ya, Ah, ikutan kegiatan yang lainnya soalnya lagi agak sibuk di kampus gitu. oh gitu. Kampus di mana dulu? Kampus STI Karisma di Cicurug. Oh, di situ juga ya. Ah. Ada yang kurang ngerti nggak? Ada yang mau dipahami? Ada yang belum ngerti nggak tentang ini? Tentang, aduh ini materinya belum saya simpan. Tentang pelatihan IFT yang kemarin, ada yang belum paham? Bentar, saya belum. Yang dulu apa ya? Harus inget lagi, udah lama soalnya. Jauh banget. Saya sengaja sebentar cari materinya dulu. Sengaja saya bikin pelatihan karena Ya. selain sebentar saya cari dulu. Selain untuk diri saya juga kan untuk banyaklah orang yang masih memerlukan ya. Artinya sebentar. Ini arti kalau udah banyak orang yang masih, apalagi sekarang di era pandemik ini ya, banyak orang yang mungkin ketakutan, kecemasan, yang di PHK banyak gitu kan. Jadi saya pikir ya sudahlah, manfaatnya banyak, bukan banyak, ada manfaatnya. Artinya saya juga bisa belajar, bisa apa ya, mengkoreksi lagi dengan diri saya. Saya bisa belajar untuk IT-nya gitu kan. Ini juga saya sebenarnya nggak ngerti nih masalah di aplikasi Zoom, tapi ya saya coba untuk banyaklah manfaatnya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ya, ya metode untuk Zoom itu bisa banyakan. Jadi secara langsung tidak tetap langsung. Ini saya share sebentar. Nah, ini juga gimana caranya juga kayak gini. Muncul nggak ini? Muncul. Sok ada yang nggak ngerti, ada yang mau ditanyain? Materi ini saya pernah share di grup ya. Iya nggak materi ini? Materi ini belum pernah lihat sih. Ah, waktu itu kan saya pakai materi ini waktu pelatihan. Ikut kan pelatihan? Oh, ikut. Ya kan? Iya. Iya. Ya betul. Nah, ini untuk titik-titik akupunturnya hafal, masih hafal. Titik-titik ininya Titik masih akupuntur. titik-titik ini masih Ada apa ya? enggak, titik-titik ini masih hafal enggak? Hafal sedikit sih. Sekarang anggap Ya. apa? Kira ada yang jadi keluhan saat ini? Saya sengaja kalau hari ini hari Rabu, saya upayakan hari Rabu untuk terapi atau apa, hari presentasinya hari Selasa, hari Minggu saya upayakan untuk kajian-kajian telahnya, gitu kan. Saya upayakan untuk ya saya nggak bisa berbagi secara finansial, mana tahu dengan berbagi dengan ini banyak masyarakat yang nggak terlalu gugup gitu loh dengan keadaan kondisi saat ini kan. Ya. Orang yang Sekarang itu agak banyak orang yang ketakutan gitu gara-gara ini. yang Jadi ketakutan ketika ada orang yang sakit, jadi nyangkanya COVID gitu, justru yang kena menyebabkan virus. meninggalnya itu kan dari kecemasannya itu enggak. Iya. Jadi orang yang sudah punya jantung atau punya diabetes gitu kan, itu udah maksudnya udah secara fisiknya dia sudah ada dalam metode kedokteran baratnya. Ditambah dengan kasus sekarang pandemi, akhirnya kan mereka mungkin makin berpikir apalagi lebarannya. Lebaran, semoga duit, berennya biasanya lebaran beli baju gitu kan, atau misalnya makanan yang berlebihan, akhirnya di PHK. Terus apalagi mungkin ada suami atau pasangan yang meninggal gitu kan, yang sebagai tulang punggung. Ya, jadi
sekarang itu jadi antara ketakutan sama waspada itu lebih banyak ketakutannya gitu. Nah, itu. Jadi terapi EFT ini dicoba, bukan dicoba, diharapkan bisa membantu masyarakat minimal mengurangi rasa galaunya aja, rasa emosi negatifnya aja gitu loh. Nah, saya coba untuk bantu untuk secara terapi online karena kan maksudnya dengan cara online karena kan dengan cara online ini ya sekarang PSBB ya, work from home gitu kan, kita juga nggak boleh banyak ketemu orang banyak gitu kan, jadi ya justru buat saya sih sekarang sangat membantu sekali, nggak membantu dalam arti kata nggak ada beda gitu loh antara alhamdulillah ya sampai saat ini nggak ada beda. Bisa memanfaatkan. Jadi orang yang berpikir positif justru malah kita makin berkreasi. Gimana caranya berpikir, gimana caranya positif itu hati kan harus tenang dulu. So kalau kita gurung-gusuhnya, terus kita deg-degan gitu kan. Nah, terapi EFT ini membantu dan kita kembalikan semua pada ini. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baiknya pengurus. Ini yang harus kita kita ingatkan gitu loh. Nah, di terapi EFT ini sangat mudah. Kita cuma mengetuk titik-titik akupunturnya dengan doa. Doanya ada kalimat set up. Enggak ya, kalimat set up tuh ini. Kalimat set up. Kita mengajar terapi EFT ini kan hanya sebagai tools ya, alat untuk sama halnya kayak bekam ya, sama halnya kayak akupuntur, metode pengobatan timur ya, bekam, akupuntur, terus apa lagi ya tuh hipnoterapi kan. Nah kalau misalnya pengobatan barat ya dengan cara operasi, biopsi itu metode barat tuh. EFT itu masuk metode timur dengan membawa kita mengarahkan untuk membawa pikiran kita untuk agar lebih positif. Nah, tapi kita harus akui dulu kesalahan kita, kondisi kita saat ini yang mungkinnya pastinya di Al-Quran juga ada kan apa yang terjadi saat ini. Saya nggak hafal ininya, nggak hafal surat dan atau ayatnya atau hadisnya, tapi ada yang mengatakan bahwa kondisi saat ini kita pasti diketahui nama Allah. Ya, dan itu sebab akibat dari diri kita sendiri yang melakukan. Nah, kita namanya manusia suka hilaf, namanya manusia suka berdegong atau ego gitu kan, untuk mengakui bahwa sebenarnya apapun kita pasti salah. Arek kurang benar, arek kurang merasa diri kita benar, tapi tetap kita salah gitu kan. Dan kesempurnaan semua itu kan ada pada Allah. Nah, di sini terapi EFT ini kita berdoa men-set up untuk mengakui dulu. Kita sakit kepala misalnya kan, kalau secara fisik mungkin kita sakit kepala. Sakit kepalanya tuh bisa jadi kurang tidur sebenarnya, atau terlalu marah, ya kan? Atau terlalu tugas mungkin. Ada beban kan? Nah, misalnya beban gitu sih. Karena liarnya, pasti kan karena pusing kan? Kalau kita misalnya punya beban kayak gitu. Nah, kita akui, ya Allah ini sakit kepala tuh karena saya mikirin sekarang pandemi, keuangan saya misalnya gaji saya nggak ada gitu kan, atau apapun masalahnya. Nah, kita akui dulu, walaupun ya Allah sekarang saya sakit kepala, saya tahu sakit kepala ini karena kata tadi gitu kan, karena mungkin nggak bisa punya uang, karena di PHK, karena sekarang puasa semua usaha gagal gitu kan. Saya terima ya Allah, saya akui ini yang menyebabkan sakit kepala saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya terima ini sakit kepala ini, saya terima kondisi ini. Nah,
dengan kita mengatakan ya Allah saya menerima kondisi ini, saya menerima sakit kepala ini, gitu kan, akhirnya kita itu artinya kita mengikhlaskan menerima kondisi ini. Kan ada kala dengan kondisi sakit kepala, dengan kondisi pandemi, gaji nggak turun, mungkin kan segala ini naik, kita malah kalkah ambek gitu kan, gara-gara kurang gaji, atau misalnya gara-gara corona, ya kurang terbuka duit gitu kan, gara-gara corona orang di PHK gitu kan, justru itu kita menolak gitu kan. Nah dengan pola pikirnya emang kayak gitu. Iya, kondisi apapun pasti selalu benar. Tergantung kita bagaimana menganggap hal itu dalam pola pandangan kita. Kalau dalam pandangan kita itu negatif, hasil pasti akan negatif. Karena dalam global itu ada gaya tarik menarik, law attraction. Tahu ya enggak ya? Law attraction gitu. Nah, kita kalau misalnya menganggap bahwa kondisi pasti benar, kondisi terboga duit pasti benar, kondisi kita sakit pasti benar, gitu kan? Apapun kondisi semua pasti benar. Tapi kembali lagi kita memaknainya seperti apa. Jadi kita harus terima dulu kondisi apapun, sakit kepala, PHK, gaji misalnya nggak turun, serba mahal, kita terima dulu. Artinya dengan terima semua, kita mengartikan diri kita ikhlas. Nah, kalau diri kita ikhlas, kita akhirnya berdamai dengan keadaan. Yeah. Ya, udah berdamai dengan keadaan, kita kembalikan lagi pada Allah. Saya pasrahkan sepenuhnya padamu ya Allah. Gitu. Paham di sini ya? Jadi coba ini nanti diketuk-ketuk di doanya di sini, di dada sebelah kiri. Kalau saya lebih suka di sebelah kiri karena apa? Sebelah kiri kena jantung, jadi istilahnya kita menekan tombol ke arah jantung supaya jantung mengeluarkan darah yang lebih baik gitu kan, lebih nyaman gitu. Di kanan. Ini posisinya dari ketiak, coba dicari agak ke tengah, dari leher agak. Nah, itu dicari di daerah situ, titik yang paling ngilu kalau ditekan. Nah, itu titik akupuntur di situ. Nah, titik itu diuyak-uyak di apa ya, diputar-putar gitu kan. Nah, doa tadi. Mangga Ibu Sri ada ya barusan. Ibu Sri, siapa Ibu Sri ini? Kita ngobrol aja ya di sini ya, kita mengulang yang pernah ikutan, yang saya coba untuk sesi mengulang atau sesi terapi. Jadi sembari ngobrol, yang mudah-mudahan ada yang Angga mah udah tahu ya, Ibu Sri ini udah tahu belum ya tentang terapi EFT-nya? Kalau belum nanti tiap hari Selasa saya buka. Belum, Bu. Oh belum ya? Tiap Selasa ya Bu ya, nanti belum. Kita bikin pelatihannya. Ya, ini sambil ngobrol aja. Ya, siap, insya Allah. Materinya. Ya, terima kasih dokter. Nah, jadi kembali lagi Angga sama Bu Sri, ini kalimat setup ini kita berdoa. Ya, Angga pahamnya di sini ya tadi ya. Dengan kondisi apapun, dengan kondisi kita sakit, dengan kondisi kita nggak punya duit, dengan kondisi anak sakit, dengan kondisi anak bandel, dengan kondisi misalnya punten, maaf banget, pasangan misalnya berselingkuh gitu kan, atau misalnya dengan kondisi anak atau pasangan meninggal, kita harus terima. Ini di kalimat setup ini adalah doa, kita mengakui dulu. Kita mengakui kondisi, sekali lagi kondisi apapun pasti benar. Kondisi apapun pasti benar adanya gitu loh. Hanya kembali lagi kita menerima dengan kita mengakui ya Allah walaupun saya nggak punya uang gitu kan, walaupun suami saya meninggal saya sedih, suami saya sebagai tulang punggung saya bingung untuk mencari bagaimana anak-anak ke depan misalnya nangis menjalik ya kalau saya jadi kayak gitu ya. Tapi apapun kondisi, dengan kita mengakui dulu kondisi ini, itu artinya kita ikhlas menerima kondisi. Jangan sampai, ya Allah, kondisi, walaupun suami saya saat ini
meninggal, ini gara-gara pandemi, makanya saya nggak punya uang, ini gara-gara dan gara-gara gitu kan, karena semua itu hanya Allah yang tahu, pasti ada hikmahnya. Dengan itu kita menerima dengan ikhlas kondisi apapun dan kita pasrahkan pada Allah atau pada Tuhan masing-masing. Ini tergantung manusia. Ini bisa berlaku untuk non agama lain, non muslim atau agama apa yang tidak memiliki agama itu ateis ya. Dia pasti mengaku adanya pencipta. Makanya ini berlaku untuk siapapun. Kita harus terima. Jangan mengatakan ini gara-gara pandemi, ini gara-gara suami saya nggak punya uang, ini gara-gara suami saya punya uang gitu kan, atau saya sakit hati gitu kan. Kita terima dulu semua. Kita terima dulu. Itu pasti kita ada salah. Dan manusia tidak luput dari salah. Nah, setup tadi kita tekan-tekan di daerah spot ini. Spot ini tadi daerah di bawah pundak ya, di bawah pundak kurang lebih ya. Antara ketiak, ditekan di situ. Saya lebih suka sebelah kiri, kanan kiri bisa, tapi saya lebih suka di kiri karena ada jantung di daerah situ. Dicari titiknya, diuyak-uyak dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, diusil-usil gitu kan, usil-usil, dicari titik yang paling ngilu. Nah, itulah titik akupuntur, titik meridian apa ya, saya lupa namanya. Nah, itu seakan-akan kunci ngebuka aliran darah. Atau di daerah karate chop sini. Karate, ini daerah sini, di apa sini? Pada kiri. Sambungan cleansing. Kita otak-otak. Jadi setupnya di situ bisa. Doanya di situ. Ya Allah, kembali lagi sini. Ya Allah, meskipun saya sakit kepala, saya sakit pusing, ya Allah saya sedih dengan suami meninggal, ya Allah saya kecewa dengan suami berselingkuh, misalkan ya Allah dengan keluhannya. Set up di sini, keluhannya di sini, doanya di sini, ya. Nah, nanti ketuk-ketuk sambil mengetuk titik-titik ini, bisa ini atau ini. Tapi yang paling simpel di sini. Nah, ya di tangan. Ketuk seperti kayak gini, ya Allah, walaupun anak saya sakit, anak saya bandel, saya ikhlas ya Allah dengan kesal saya dengan apa? Maksudnya apa? Kesal kan? Kesal dengan anak bandel, misalkan susah disuruh-suruh, anaknya tidur mulu kerjaannya, bla 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 gitu kan. Saya ikhlas ya Allah dengan menerima kesal, rasa kesal ini manusiawi ya Allah, saya dengan ini saya mohon ampun atas hadirnya atas hadirnya kekesalan saya ini karena anak bandel. Saya mohon ampun Allah, saya pasrahkan kondisi ini atau emosi saya ini padamu ya Allah sepenuhnya karena saya mencintai diri saya. Nah, karena saya mencintai diri saya serahkan sepenuhnya padamu ya Allah. Jadi di sini kita pasrahkan semua kekesalan saya, kekesalan kita, keadaan kita yang kurang nyaman, kita kembalikan pada Allah. Ini titiknya karena ini penjelasan untuk titik ketukan ringan ini untuk menyentuh. Kalau pijat kan kalau aku pressure kan dipijat-pijat, aku puntur pakai jarum ya kan, bekam pakai kop ya kan. Nah kalau ini pakai ketukan. Jadi ini mengetuk titik energi meridiannya. Nah, untuk menetralkan aliran yang nggak lancar. Titik-titiknya ini. Nah, tadi kita udah itu 3 kali disebutkan, diketuk titik-titik akupunturnya. Nah, yang pertama kita ambil posisi kanan dulu. Sisi kanan sama sisi kiri di wajah kita. Yang sisi kanan itu ambil yang alis mata sebelah kanan bagian dalam. Yang keluar di luar sini, di luar alis mata ini ada tonjolan cekungan itu di situ ya,
tonjolan di sini nih. Nah, diketuk-ketuk. Nah, di bawah yang selanjutnya ketiga di bawah mata. Nanti diketuk-ketuk di bawah hidung, di dagu. Sama di bawah di leher, di bawah ini kan ada leher, ada tulang nih, tulang selangka di bawah leher ini. Nah, ambil yang posisi kanan dulu, agak ke bawah dikit. Agak ke bawah dikit, di situ ada cekungan juga. Makanya kalau orang baheula nih, orang zaman dulu kalau misalnya sedih, ngadehel kan sok ngetuk-ngetuk di daerah ini kan. Nah, itu untuk mengerahkan energinya gitu. Nah, itu terus di bawah ketiak. Kalau perempuan itu di daerah tali PH ya. Nah, di daerah situ. Itu titik-titik ini titik-titik yang short. Nah, titik-titik ini nanti setelah kita tapping tadi ya 3 kali setup kita keluhkan. Ya Allah, walaupun misalnya kan walaupun ini kita ucapkan masalah kita. Saya tadi sakit hati sama anak, susah banget dia. Misalnya diajak maklum, disuruh-suruh. Padahal saya butuh. Padahal ini kan untuk mereka. Makanya saya mendidik anak-anak untuk tegas gitu kan. Ini kita curhatkan. Nah, kanan kiri sampai 7 itu 1 putaran kita curhatkan. Kita curhatkan. Dok, izin dok. Dok, izin dok. Jadi mengetuk-ngetuk sambil berdoa gitu dok? Ya. Sambil mengetuk-ngetuk itu? Ya, sambil berdoa. Sambil kita keluhan kita dengan kata-kata atau sambil itu. Ya, sambil mengeluhkan. Ya. Curhat, ya. Curhat atau yang simpel aja, atau yang simpel aja, misalnya saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas. Kalau misalnya kita udah kepepet, nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan, kita ngomong aja, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah gitu kan, saya ikhlas, saya pasrah gitu kan. Jadi hati tetap lebih netral, ya. Ada titik kelanjutannya, ini daerah jari. Semua jari kecuali jari jari tengah, jari manis jangan. Jari manis ini untuk kalau misalnya perempuan head yang kurang lancar bisa di sini. Sama dibantu di atas mata kaki, 5 jari ke atas mata kaki itu ada titik akupuntur untuk misalnya orang yang melahirkan nanti dia bisa brodol. Jadi untuk terapi ini jangan. Nah, kalau misalnya ibu ada masih usia 40 tahun udah kayak mens gitu nggak lancar, itu bisa dibantu dengan titik ini Bu, sama titik yang di atas bagian dalam ya, kaki bagian tumit, bukan tumit, apa sih tumit itu yang belakang ya, apa namanya, yang yang tulang yang di kaki yang di dalam itu, nah itu di situ. Nah itu diketuk-ketuk untuk bisa melancarkan peredaran darah, untuk mengeluarkan darah-darah kotor di situ. Kalau misalnya orang pingsan, misalnya di jalan ketemu orang pingsan, atau misalnya orang mau semaput di daerah ini. Misalnya orang yang pingsan kelihatan ketemu darah gitu kan, atau orang pingsan kurang oksigen. Saya pernah tuh kejadian banyaklah kejadian kayak di kereta, dia kekurangan oksigen kan, kekurangan oksigen, udah mau pingsan, saya ketuk ini. Atau misalnya di jalan, ketemu orang di jalan, tabrakan, kita lihat cek keadaan, langsung bisa ngebantu dengan mengetuk titik ini sama kepala. Kita lihat tadi dulu. Kenapa? Gimana enggak? Berapa kali ketukannya? Seininya aja, kurang lebih 7-8 kali.
Tapi ini aja, seucapan kita aja. Kalau misalnya orang Kristen, kalau misalnya Bapak Aga sama Ibu misalnya di jalan ketemu orang yang kecelakaan, ya jangan kabur-kabur dulu lah, coba kita bantu. Apakah tadinya masih bagus, itu kan hanya kadang-kadang kan memarnya hanya karena ini aja. Kan traumanya biasanya. Ya, misalnya, atau misalnya dia pingsan gitu kan, kita coba diketuk-ketuk begini. Sebelumnya kalau misalnya bisa sih yang bikin engap-engap dia, kayak misalnya dia pakai ikat pinggang diinikan dulu gitu kan, jaket dibuka dulu, tapi sambil diketuk. Semua diketuk tapi fokus di sini. Nah, di bawah hidung. Itu titik yang short titik yang pendek. Nah, ini ada titik lanjutannya. Ini tadi titik yang di jempol, dari kuku dan kulit. Nah, pertemuan itu yang diketuk-ketuk. Dengan 2 jari diketuk-ketuk 7-8 kali lah kurang lebih. Nah, kedua telunjuk sama pertemuan itu, ketiga jari tengah sama, keempat kelingking. Nah, itu diketuk-ketuk. Nah, titik ini juga bisa mengalirkan energi orang yang suka pegal-pegal di sini. Ini titik panjang. Nah, ada tambahan bagi orang yang trauma, kita tapping titik ini. Titik gamut antara kelingking dan jari tengah, jari manis, ditarik ke tengah, itu ada cekungan. Iya. Ditekuk. Sambungan itu. Itu diketuk-ketuk sambil kita buka mata, tutup mata, lihat ke kiri, lihat ke kanan, diputar searah jarum jam, dibalik ke arah, kembali diketuk-ketuk. Lakukan ini, terus bergumam, berhitung. Nah, ini berfungsi juga buat orang yang trauma. Misalnya dia trauma masa lalu atau trauma karena sakit hati, dia bisa mengacaukan alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita, pikiran kita kan ada tiga pikiran: sadar, tidak sadar, dan bawah sadar. Bawah sadar ini yang rekamannya lebih kuat dan kita bergerak dengan bawah sadar. Bawah sadar ini misalnya kalau bawa motor tiba-tiba ngerem kan, kaki kita ketemu lampu merah, terus misalnya kita kalau misalnya pakai baju langsung tanpa dikomando ngancing sendiri, resleting sendiri, pakai jilbab langsung pakai gitu kan, nggak ngapa-ngapain dulu gitu kan. Nah, alam bawah sadar itu 88% itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, makanya ketika kita punya kejadian-kejadian kurang nyaman, masa lalu misalnya sampai waktu kita masih kecil, sampai mungkin dalam kandungan orang tua itu pasti akan terekam dalam diri kita. Ya walau alam, dulu mungkin ibu kita misalnya pernah mengatakan, kita dalam kandungan ibu kita bisa pernah mengatakan yang jelek-jelek tentang kehamilan diri kita ya, di dalam janin itu bisa terbawa dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita ke depan, dan itu intinya harus dimaafkan. Sambil memaafkan tadi, mengakui dulu, mungkin dulu orang tua kita ada salah dengan salah ucap yang kita tidak tahu, mohon ampun kepada orang tua kita, ibu kita kalau misalnya ada salah, dan cukup untuk kita di sini menerima masalah itu dan mohon izin agar kehidupan anak-anak kita membaik ke depan gitu. Itu juga berpengaruh. Nah, dengan cara begini ini bisa menetralkan pikiran-pikiran bawah sadar yang zaman-zaman dulu, sehingga kehidupan kita ke depan bisa lebih baik lagi. Itu pengaruh, bukan hukum karma, bukan hukum
hak karma atau genetik juga, tapi sebab akibat. Apa yang kita perbuat, diri kita perbuat atau orang lain perbuat terhadap kita, itu akan kembali lagi kepada diri kita. Makanya mohon ampun, mohon maaf itu sangat penting. Ya, nah ini merupakan masa lalu kita. Sebentar ya, ada azan. Bu, di sini ininya nggak dekat banget. Bentar ya. Iya Bu, ya. Ya, siap. Bentar, nggak enak soalnya. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini di sini ada yang belum paham nggak sama Bu Sri? Bu Sri ya. Alhamdulillah di sini ya. Nah, ini untuk latihannya. Nanti Ibu tentukan masalahnya apa. Nanti kita sambil ini kita lakukan ya. Nanti saya bimbing. Tanya masalahnya apa? Tadi misalnya masalahnya karena tadi mungkin sakit hati yang dulu-dulu misalnya, atau yang saat ini. Saat ini misalnya tekanan darah saya tinggi gitu kan, bisa aja. Atau mungkin banyak lah. Nah, tentukan skalanya. Skalanya yang 1 ringan, kalau 10 berat. Mana tahu tengah-tengah 8 misalnya kan, ini untuk membandingkan antara sebelum mulai dan sebelumnya. Adakah perubahan? Nah, selanjutnya setup, tapi kalau misalnya sebelum memulainya, pertama berdoa dulu. Ya, sebelum memulai ini kita berdoa dulu, karena bukan diri terapis atau diri orang lain yang bisa menyelesaikan, hanya pribadi sendiri dan Allah dan Tuhan masing-masing yang bisa menyelesaikan. Jadi perlu dulu berdoa. Nah, kedua, kalau misalnya nggak puasa, baiknya minum dulu. Minum dulu, terus keluarkan logam-logam. Misalnya Ibu pakai cincin gitu kan, atau pakai kalung, jam tangan, itu dilepaskan. Kalung jangan dulu, kalung sih nggak apa-apa. Cuma yang simpel-simpel. Misalnya gelang bisa dibuka dulu, jam tangan dibuka dulu. Itu kan yang simpel-simpel aja.
uang, handphone di saku, dilepaskan dulu, dikeluarkan dulu, yang simpel-simpel aja. Karena dengan logam-logam itu bisa menghalangi energi bergerak. Nah, selanjutnya tentukan masalahnya apa, skalanya berapa, terus setup tadi kan udah saya kasih tahu ya. Nah, putaran pertama yang tadi di tapping titik-titik yang short up dulu, yang sampai ke tiak dulu. Nah, kalau misalnya satu putarannya belum selesai, bisa dilanjutkan sampai yang ke ini. Nah, jari-jari. Ke jari-jari itu dengan short up aja juga udah nggak kalau udah enak nggak perlu diteruskan juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau diteruskan, boleh sampai ibu jari ya. Atau misalnya masih belum nanti yang gabutnya terakhir bisa. Nah, kedua, putaran pertama tuh kanan kiri. Putaran kedua, nah itu kita terima dengan ikhlas. Dengan misalnya tadi kan saya menerima dengan ikhlas, saya akui pengakuan bahwa ini salah saya. Ini ujian dari saya, pastinya saya ada salah. Akui dulu semua itu di situ. Nah, ketiga, kalau misalnya masih belum nyaman itu, tadi yang gamut, bisa diganti dengan gamut. Gamut yang tutup mata, ini boleh diinikan, baru afirmasi positif. Nah, putaran ketiga, afirmasi positif sambil diketuk-ketuk yang shotnya dulu. Nah, udah selesai, ketiga, tarik nafas yang dalam, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, udah gitu, kalau misalnya udah lebih nyaman, baru minum air putih, ucapin alhamdulillah. Itu. Ada yang belum ngerti, Ibu, nanti kalau misalnya Ibu ada keluhan, sok mangga kita ini kan. Masing-masing, tapi tahu ya, apa ya, titik-titiknya ya, ini ya, tadi ya. Apal. Ibu Sri, apal kan? Titik-titik ini. Nah, sekarang sok. Mau dicoba, mau dibantu, ada keluhan apa saat ini? Sok, lagi puasa, jadi nggak perlu minum air putih ya. Tapi kalau nggak puasa bisa minum air putih dulu. Sok sekarang Angga sama Bu Sri cari posisi yang enak, yang nyaman. Cari posisi yang enak dan nyaman. Tentukan masalahnya apa. Terus skalanya berapa. 1 ringan, 10 kurang, 10 sangat berat. Nah, bisa tengah-tengah, bisa 8, bisa 6, gitu kan, tergantung feeling masing-masing. Penilaian masing-masing. Nah, posisi yang ini, terus yuk kita mulai cari posisi yang enak, yang nyaman, sambil kita berdoa dulu, kita tarik nafas, buang nafas. Nah, posisi yang enak, posisi yang nyaman, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Saya nggak perlu tahu masalahnya apa, itu urusan Angga sama Bu Sri yang tahu dengan Allah. Nah, saya cuma membantu. Mana tahu pada saat ada keluhan apa yang terjadi, sok silakan ajukan sama Allah. Saya cuma hanya membimbing aja. Ya, sok coba tentukan masalahnya dulu. Satu masalah detail ya. Misalnya ada sakit kepala nih. Sakit kepalanya sebelah mana? Misalnya sakit kepala sebelah belakang, kanan, rasanya apa? Itu harus detail. Rasanya apa? Misalnya maaf, kalau orang Jawa cekak-cekot misalnya kan, atau rasanya seperti berat, itu disebutkan. Ya Allah, walaupun saya sakit kepala sebelah kanan, rasanya berat, terus apa, disebutkan detail semua. Atau misalnya kecewa, marah, Bu, Ibu nggak bisa buka ini ya, nggak bisa buka video ya?
Bisa dibuka, Bu? Kalau bisa dibuka sih dibuka, Bu. Nah, itu ya videonya tinggal dibuka. Udah saya buka. Tinggal Itu maksudnya dari ibunya, ibu itunya. Ya makanya Ibu apakah pakai HP atau pakai apa? Enak dibuka supaya saya bisa masukannya. Saya pakai HP, saya pakai. Ibu ngerti? Ini kan itu ada mute sama stop video. Kalau mau dibuka itu videonya buka. Jadi enak nanti menerapkannya. Yang di sebelah kiri, di bawah. Icon videonya tinggal dibuka. Nah, Ibu tentukan masalahnya apa, misalnya kecewa sama suami. Enggak lagi seminar, sorry. Enggak apa-apa. Maaf. Enggak apa-apa. Kebetulan ini malah berapa kerja sambil ngobrol kan bisa. Lagi yang ngono penake. Misalnya kecewa sama suami, misalnya kan Anaknya nggak ikut ke sini, Bu. sama suami. Enggak iso. Jadi mereka bukan enggak iso sih. Mereka kan Ya udah nggak apa-apa, Bu. Misalnya marah, misalnya kecewa, marah, sakit hati itu disebutkan, ya. Nah, terus sekarang kita mulai harus detail, paham ya enggak ya? Ya, sakitnya seperti apa, keluhannya seperti apa, paham ya di sini ya? Sok. Sekarang Angga cari posisi yang nyaman sekali. Nah, berdoa dengan kepercayaan Angga dan mohon yang terbaik untuk Angga, karena di sini buka hasil itu hanya Allah yang tahu. Allah lebih tahu yang apa kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang terbaik untuk kesehatan kita bukan hanya sehat aja, tapi ketika kita sakit parah, mungkin jangan sampai kita dijemput Allah dalam kondisi yang kurang baik. Jadi yang kita harapkan adalah husnul khatimah. Itu hanya urusan Allah yang tahu ya. Jadi kita berdoa, kembalikan pada Allah, apapun hasilnya yang terbaik untuk kita. Yang penting kita bisa action, yang mohon dibimbing untuk kita menjadi lebih baik lagi dengan cara Allah. Ya, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan baca Bismillah. Ya udah, tentukan skalanya berapa ya, enggak ya, dan Ibu ya, tentukan skalanya berapa, bisa 8, bisa 10, kalau berat banget bisa 6, mungkin bisa 4, atau mungkin bisa 7, itu masing-masing orang. Ya. Sekarang kita setupnya bisa tergantung suka-suka, bisa setup di sini, atau bisa setup di sini. Sambil diulik-ulik dengan 2 jari, sebelah di sini sambil diuil-uil, atau di sini bisa sambil diketuk-ketuk. Dengan kita berdoa, walaupun saya sakit kepala, walaupun sok sebutin apa masalahnya. Walaupun saya saat ini bingung dengan kondisi pandemi, saat ini saya bingung dengan keadaan yang menyebabkan saya mungkin di PHK, atau saat ini disebutkan kepala, disebutkan dengan jelas, saya terima ya Allah, apapun yang saya rasakan saat ini, saya akui ini pastinya ada sebab akibat dalam tubuh saya, dalam pikiran saya mohon ampun ya Allah, ada hadirnya pikiran negatif di masa lalu, entah apa yang saya tidak tahu, saya pasrahkan kepadamu sepenuhnya ya Allah, kondisi saat ini saya pasrahkan kepadamu yang terbaik untuk saya.
Stop ucapan 3 kali. Yang kedua, walaupun saya kondisi saat ini sebutkan satu masalah satu dulu. Apa yang tadi disebutkan dulu, jangan dulu ke masalah yang lain. Yang tadi disebutkan dulu, saya terima dengan ikhlas ya Allah. Saya terima dengan ikhlas, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Sepenuhnya keadaan saya saat ini, saya mohon dibimbing ya Allah. Agar saya bisa menjalankan hidup ini dengan baik lagi, agar kesehatan saya menjadi lebih sehat lagi. Saya pasrahkan kepadamu sepenuhnya ya Allah. Saya mohon dibimbing agar keadaan saya menjadi lebih baik lagi. Oke. Yang ketiga, walaupun saya kondisi saat ini, sebutkan kondisinya apa. Akui kondisi itu karena kesalahan kita. Dan mohon maaf, mohon ampunkan. Kondisi itu hadir karena akibat emosi atau energi negatif dalam tubuh kita. Hari ini dan kemarin yang kita tidak tahu apa itu, mungkin kalau misalnya masalahnya nggak tahu penyebabnya apa, saya terima dengan ikhlas. Kondisi saat ini, saya terima kondisi dengan ikhlas, dan saya mohon ampun ya Allah, hadirnya kondisi saat ini, yang pastinya penyebabnya karena dari diri kita sendiri, saya pasrahkan kepadamu sepenuhnya. Agar kehidupan saya menjadi lebih baik lagi. Oke, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang ketuk titik-titik ini, yang tadi titik-titik di wajah dulu dan ketiak. Ketuk-ketuk, curhatkan semua masalah. Pasti masalah apa yang bikin beban. Kalau ada beban, curhatkan di beban itu di putaran-putaran ini. Boleh ganti-ganti dari ini, pindah-pindah, dicurhatkan aja. Seinikan. Jangan berfokus pada hitungan berapa ketukan, tapi fokus pada masalahnya. Diketuk. Masalahnya apa, bebannya apa, sakitnya apa. Diketuk. Nah, kiri, kanan, kanan, kiri, boleh salah satu putaran itu. Nah, kalau kanan kiri udah, sekarang di putaran kedua. Katakan ya Allah, saya terima dengan ikhlas permasalahan saya ini, saya terima dengan ikhlas kondisi saya saat ini, saya terima dengan ikhlas ya Allah. Saya terima dengan ikhlas ya Allah. Apa yang terjadi dengan saya saat ini, saya terima dengan ikhlas ya Allah. Saya katakan semua. Terus, yang ketiga, putaran ketiga, katakan pilihan kita, apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, kita serahkan sama Allah. Kita serahkan sama Allah. Terus tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Di titik short yang pendek aja dulu. Nah, kalau masih belum nyaman, nanti baru ke titik yang selanjutnya. Enggak ada keluhan enggak?
Ada keluhan apa? Apa ya? Kalau misalnya ada keluhan, Keluhannya banyak tugas. bikin pusing gitu kan, memikirkan banyak tugas. Kalau misalnya itu pokoknya titiknya Iya. dicoba dilakukan minimal 12 kali. Karena masalah itu nanti akan berbentur juga dengan dimensinya banyak. Dimensi spiritual, keluarga, kesehatan, karir, keuangan, sosial. Nah, jadi hidup itu pasti pagujut, pasti amburadul, pasti banyaklah. Itu harus diurai. Cari benang merahnya di mana. Yeah. Satu-satu yang mungkin dulu juga mungkin ada kata-kata orang tua yang mungkin kita sakit hati, atau mungkin ada orang tua yang pernah mukul anak, ada orang tua yang mungkin haram ke anak gitu kan, yang marah sampai itu, jangan sampai ke anak kita juga jadi berkelanjutan. Nah, itu harus harus diselesaikan dari diri kita. Nah, supaya diri kita itu nanti ketika dijemput pun akan lebih enak lagi. Gitu. Nah, ini nanti gambarannya selanjutnya nanti paling hari Selasa saya kasih gambaran lagi untuk pelatihannya. Nah, coba Angga dulu kan pernah 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 ikut pelatihannya. Sekarang di ini lagi nanti materi saya kirim di grup atau di Telegram. Telegram saya nanti saya kasih Telegram, karena kalau Telegram itu kan materi nggak hilang ya kalau kita simpan di situ, jadi bisa dibaca bolak-balik daripada saya masih satu-satu, jadi beban ke HP juga. Nanti Angga bisa add saya di Telegram. Ibu Sri juga begitu ya Bu ya. Nanti hari Selasa saya ngadain kegiatan lagi. Selasa sama Rabu lah untuk terapinya, untuk pendalamannya. Paling nanti kajian-kajiannya hari Minggu. Ya. Sok ada yang Minggu sekarang kenapa? Hari Minggu sekarang kan Lebaran, Moal. Paling nanti hari Minggu sekarang kan kita Lebaran dulu. Kasihan takutnya nanti ini paling hari Selasa. Kemarin kajian saya kemarin tentang bahagia tanpa syarat. Nah, di sini kita kan diajarin bahagia tanpa syarat. Walaupun saya nggak punya uang, walaupun saya sakit, walaupun saya kecewa, saya tetap bahagia, kan? Ya. Biasanya orang kan bahagia, pasti semua orang menginginkan bahagia. Ya kan, sok ditanya deh. Saya tanya, Angga pengen bahagia? Pasti bahagia. Ya kan? Pengen bahagia. Ibu Sri kalau saya tanya, Ibu pengen bahagia? Pasti Ibu jawab, ya saya ingin bahagia. Tapi kalau misalnya Ibu sakit, atau Ibu lagi nggak punya uang, atau misalnya di PHK, Ibu bahagia nggak? Gitu kan? Atau misalnya anak-anak bandel gitu kan, Ibu bahagia nggak? Gitu kan? Nah, kalau kita terfokus pada tidak bahagianya, masa mau bagaimana itu tubuh kita kan? Nah, dengan cara terapi ini kita mengarahkan untuk bahagia tanpa syarat. Yang tadi dikatakan bahwa walaupun saya sakit hati, saya tidak bahagia, saya terima rasa tidak bahagia ini, saya pasrahkan rasa ini kepadamu ya Allah, untuk dibimbing agar saya apa keinginannya, agar saya misalnya masalah saya apa gitu kan. Nah, itu. Nah, nanti kajian saya selanjutnya mungkin kita menentukan untuk tujuan hidup. Tujuan hidup itu kadang-kadang kita terlupakan juga. Orang suka menganggap bahwa gimana aja nanti kan
toh belum kejadian. Memang betul belum kejadian, tapi kita harus berpikir ending kita nanti mau jadi apa. Karena kan keadaan kita hari ini dan hari kemarin pasti beda. Hari ini adalah hasil dari hari kemarin. Hari ini pasti kejadian dari kemarin. Kalau kita tidak merubah pola pikir kita, tidak merubah action kita, hari depan pun pasti sama dengan hari kemarin. Dan itu kan dalam Islam itu suatu hal yang merugi kan, kalau misalnya hari-hari kita tidak menjadi lebih baik lagi. Nah, walaupun kita tidak harus mencemaskan masa depan, tapi kita harus tetap merubah mindset kita. Mau kemana kita nanti berada, karena keadaan pasti berubah. Yang dulunya beras mungkin berapa ya dulu, 2.000 perak sekilo misalnya kan, sekarang udah 11.000 gitu kan. Yang dulunya bensin mungkin 400 perak, 500 perak, sekarang udah 4.000 perak, 6.000 perak gitu kan, bahkan lebih gitu kan. Nah, kita harus siap dengan keadaan itu. Bagaimana caranya? Ya, kita menyamankan diri, menselaraskan energi supaya energi kita tidak kacau. Sehingga kalau energi kacau, tubuh kita pasti sakit. Nah, dengan kita tubuh sakit, artinya kita menzolimi tubuh. Kalau kita menzolimi tubuh, ya kita artinya itu menyakiti Allah juga, tidak mensyukuri dengan nikmat yang Allah kasih. Padahal sudah banyak nikmat yang Allah kasih, udara bisa gratis, makan juga mungkin kita masih bisa makan dibandingin orang lain gitu kan. Nah, jadi kita coba untuk menerima, mensyukuri, dan memaafkan apapun keadaan agar kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu gambaran dari saya. Insya Allah nanti habis lebaran, habis lebaran lah saya kasih materi lagi. Nah, paling kalau Selasa materinya tetap gini. Nanti untuk hari Rabunya ya saya buka sesi kayak ini, yang belum ngerti sembari dilakukan. Nah, PR-nya yang biasa saya arahkan ya selesaikan ini. Dan ditambah kalau untuk Muslim itu ditambah sholat sunatnya, ditambah sholat malam, sholat duha, sholat rawatibnya, ngajinya. Kalau saya begitu. Terus dan doanya jangan dulu minta. Doanya ketika berdoa kita mohon ampun dulu. Jangan ujuk-ujuk ya Allah, mohon saya gitu. Jangan dulu. Sama halnya kayak bayi, kita punya anak, pasti anak juga pasti ibaratnya kata orang Sunda ngolok lah. Ngolok indung heula gitu kan. Ngebujuk ibunya dulu gitu kan untuk minta gitu kan, untuk dikasih, agar dikasih. Nah, kita juga ngebujuk Allah dulu. Kita akui dulu ini salah kita. Terus syukuri dulu, udah mengakui dulu, untuk udah kita minta maaf dulu, minta ampun dulu, baik untuk diri kita, orang tua kita, mungkin ada orang yang menyakiti kita mohonkan ampun. Karena ketika mungkin ada orang yang menyakitin kita, kalau kita makin marah, tubuh juga nggak enak. Dan kita harus ingat semua itu urusannya hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah, kita minta ampun dulu sama Allah, minta ampunkan diri kita, minta ampunkan orang lain, orang tua, dan kita bersyukur dulu. Kita masih bisa sholat malam, misalnya kan masih bisa ngaji, dikasih kesempatan ngaji, karena itu Allah juga yang menggerakkan kita untuk ngaji. Allah kita juga yang menggerakkan kita bangun malam. Allah juga yang menggerakkan kita untuk berbagi. Allah juga yang menggerakkan kita untuk memaafkan orang, gitu kan. Nah, kayak gitu baru boleh kita minta. Kita minta apa yang kita harapkan, kita minta, tapi jangan maksa. Mohon dibimbing agar harapan yang kita inginkan itu
bisa kita lakukan dalam hal bisa kita lakukan karena kita cinta Allah dan karena kita mencintai Allah dan mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Itu hanya itu sebenarnya tugas kita, kan dalam Islam juga diajarkan bahwa tugas kita ini hanya untuk bersujud pada Allah, gitu kan. Jadi hal-hal yang kecil aja, hal-hal yang kecewa, marah itu menghantui jalan kita, walaupun dengan tadi Angga tugas banyak gitu kan. Itu kalau misalnya Angga niatkan itu karena Allah dan minta dibimbing sama Allah, dan semua akan terselesaikan karena Allah. Itu enteng jalannya. Dan setelah itu nanti ada hikmahnya yang walau alam pasti lebih baik lagi. Mungkin itu ada lagi yang mau Dok, ya? Dok mau tanya Dok, kalau kadang-kadang kita ini kan, saya beberapa kali kan ngalami. Ya. Beberapa kali ngalami kalau kadang-kadang tuh suka ini Dok, dada tuh suka deg gitu tuh gitu. Tapi saya cek jantung sih nggak apa-apa. Nah, itu maksud aku kalau kita lakukan seperti ini harus nunggu reda dulu apa saat itu kita langsung ini gitu, gimana Dok? Ibu pas lagi deg-degannya itu kan berarti lagi hal yang kejadian saat ini, ya kan? Nah, Ibu itu yang dilakukan langsung, ya Allah, walaupun ini saya deg-degan nih, bisa di sini ya, atau di sini boleh gitu ya. Ya Allah, ini saya lagi deg-degan nih, ada apa ya Allah? Apa yang terjadi? Saya mohon ampun, ya Allah, mungkin deg-degan ini ada sesuatu pikiran saya yang saya juga misalnya kalau ibu nggak tahu masalahnya apa ya penyebab deg-degan, atau misalnya ibu deg-degannya maaf misalnya dikejar bayar hutang misalnya, kan bisa jadi deg-degan ya Bu ya, atau misalnya anak ibu diomelin sama anak atau sama suami kan bisa jadi deg-degan gitu kan, bisa aja. Tapi kalau ibu nggak tahu masalahnya Iya. Ya Allah, walaupun saya lagi deg-degan nih ya Allah, tapi saya nggak tahu masalahnya apa yang menyebabkan deg-degan ya Allah. Saya mohon ampun, deg-degan ini hadir. Saya mohon ampun, mungkin ada emosi yang bikin saya deg-degan. Saya ikhlas ya Allah menerima kondisi ini. Saya pasrahkan kondisi ini ya Allah, rasa deg-degan ini kepadamu ya Allah, agar saya lebih tenang. Misalnya harapan ibu apa? Agar saya lebih damai dengan deg-degan ini. Ibu tarik nafas. Iya. Sebelumnya ibu tarik nafas dulu. Ibu rasakan deg-degannya itu, baru ibu set up. Nah, udah set up 3 kali. Lakukan terapi. Kalau ibu nggak tahu penyebabnya apa, ibu curhatkan aja. Ibu renungin lagi, mungkin ada yang ibu nggak tahu. Ibu sembari ngoceh di sini, sembari ngobrol, tentukan apa? Iya. Tentukan masalahnya, curhat lah istilahnya ya, dicurhatkan. Titik-titiknya di itu gitu. Diketuk-ketuk dengan 2 jari itu. Nah, ibu yang kedua dengan putaran pertama kanan kiri, yang ke putaran kedua, ibu katakan saya ikhlas ya Allah, saya terima ini dengan pokoknya mohon ampun ada di putaran kedua. Mohon ampun, mungkin saya ada salah, mungkin ada sesuatu yang kejadian-kejadian yang bikin saya deg-degan, tetapi saya lupa. Nah, itu di putaran kedua. Di putaran ketiga, ibu katakan, ya Allah, saya berharap hati saya lebih damai, saya berjalannya lebih enak. Afirmasi positif. Ini. Afirmasi positifnya. Ya, yang putaran ketiga afirmasi positif dan harapan ibu pengen apa? Iya. Nah, udah ibu terasa enak, udah terasa nyaman, ibu tarik nafas, buang nafas. Kalau lagi nggak puasa, minum. Karena dengan minum kita mengalirkan energi supaya nanti keluarnya lewat pipis. Ketika kita tapping, ketika kita melakukan tadi putaran-putaran itu, kita ada nangis, kita ada kentut, kita ada ngantuk, nguap gitu ya, kita ada air mata atau apapun yang keluar itu nggak ada masalah. Ada muntah, sendawa dikeluarkan. Reaksinya. Nah, kalau misalnya ada sendawa
Iya, iya. Karena itu menetralkan energi. Gitu. Bisa menetralkan energi supaya energinya lebih nyaman lagi. Gitu. Paham, Bu? Ada yang mau ditanya lagi? Paham. Iya. Ya. Ini Iya, coba Dok. dilakukan. Nanti saya coba. Lakukan aja. Tadi kurang konsen, soalnya ada orang ketok-ketok. Kenapa, Bu? Tadi kurang konsen, keganggu. Ibu lagi Keganggu dikit. Lagi kita konsen terapi gitu ada. Oh, ada tamu ya. Ibu lagi kerja. Enggak, ini saya lagi Dok, lagi nyantai sih, Dok. Saya lagi di rumah di Blitar. Saya lagi di Blitar. Kebetulan kemarin saya kena lockdown kan. Jadi saya aslinya kan dari Blitar. Terus kemudian kita tinggalnya sekarang di Jakarta, orang tua di Blitar. Nah, saya lagi pulang ke sini, ternyata lockdown, ya udah sekalian lah puasa di sini gitu. Sampai Lebaran, insya Allah. Gitu. Nah, kalau di kampung kan orang lebih ini. Dan saya ini yang di rumah yang di daerah. Jadi di kota, bukan rumah yang kota. Gitu. Saya lagi beres-beresin rumah yang di daerah, gitu, di desanya. Gitu. Nah, kalau di sini gitu, Dok. Jadi orang dikit-dikit tamu gitu masih ini gitu. Karena di sini kan nggak kayak di sana, nggak zona merah. Jadi silaturahmi segala macam masih itu gitu. Nggak banget tapi maksudnya masih jalan. Kalau sehari-hari emang kegiatan Ibu apa, Bu? Itu tadi lagi konsen. Tadi makanya sempat saya ini sedikit. Apa? Nanti Ibu ikut. Saya sih bidang saya di Dok. Saya sebenarnya advokat, pengacara. Makanya banyak masalah. Nah, itu dia, Bu. Ibu juga bisa membantu klien untuk terapi ini, Bu. Jadi jangan sampai dia juga kan misalnya advokat, Ibu nanganin kasus apa aja? Iya, betul. Nanganin kasus apa aja, Bu? Stres. Macam-macam, Bu. Memang sering gini, Bu. Kebetulan saya sekarang kan kebanyakan justru di litigasi. Kayak kemarin tuh berapa kali yang permasalahan kayak waris gitu kan, antara saudara saling ribut gitu. Kalau enggak, yang kemarin itu sebenarnya saya kan enggak mau tangani sahabat, ya sudah baru saya tangani. Alhamdulillah kemarin damai sih. Ya saya juga. Makanya ini ada dokter gini, saya seneng banget gitu. Makanya kemarin langsung saya join gitu. Padahal saya tahu dari ininya ya, langsung saya join gitu. Maksudnya kan ini ilmu yang bagus banget gitu loh. Kalau kita bisa terapkan kayaknya kan enggaknya kadang-kadang kita sering stres juga, Dok, sebagai advokat, sebagai pengacara kan stresnya lebih gede. Lebih gede dari pengacaranya, sebagai kliennya juga pasti banyak stres juga, Bu ya. Jadi supaya bisa menekan klien dan Ibu energinya supaya itu bisa diselaraskan dengan ini, Bu, dengan terapi ini. Ya, insya Allah. Karena ini juga bukan untuk orang Muslim aja, Bu ya, untuk non Muslim juga nggak ada masalah. Cuma supaya mereka juga lebih memahami bahwa permasalahan itu pasti ada dari diri mereka sendiri gitu kan. Dan sekarang hanya membantu mengingatkan untuk menyelesaikan urusan 80%-nya itu hanya Tuhan masing-masing gitu. Jadi mereka kan choice-nya pasti pengen sehat juga ya, Bu ya. Betul. Punya duit banyak misalnya kan, tapi tetap mereka pengen sehat utama. Kedua juga pengen usahanya yang lainnya juga lancar gitu kan. Finansialnya jalan kan. Tapi kalau hanya nguyak-nguyak untuk ngurusin masalah yang diserahkan ke Ibu, mau sampai kapan mereka akan selesai? Satu adalah kematian yang akhirnya kurang baik buat mereka gitu kan. Ya, kematian karena meninggal, kematian karena dendam, kan kematian karena banyak hal itu kan buat mereka sia-sia gitu kan. Nah, Ibu sebagai pengacara juga bukan hanya menyelesaikan masalah secara dunianya aja gitu ya, Bu ya. Walaupun Ibu mungkin dibayar gitu kan. Ibu juga kan amal juga buat Ibu untuk menyelesaikan kehidupan mereka ke depan gitu kan. Karena semua kita kembalikan pada Tuhan masing-masing. Iya. Ya itu. Nah, Ibu bisa bantu selesaikan nanti materi ini. Saya memang senangnya begitu, Dok, kerja. Ya. Hari Selasa lah paling sama kalau hari Rabu ya mungkin untuk tanya jawab seperti kayak gini. Kalau misalnya nggak jelas ya bantu terapinya. Kalau hari Minggu nanti sesudah Lebaran mungkin saya akan kasih kajian-kajian yang singkat lah tentang kehidupan. Artinya
Kayak kemarin Ya. kan untuk bahagia tanpa syarat, kayak kemarin kan adalah. Terus materi saya simpan di Telegram Ibu. Jadi nanti Ibu udah masuk di grup saya belum ya Bu ya? Ibu saya bisa minta nomor telepon Ibu Udah. di web Sudah Dok, udah masuk 0823 Dok. 0823 0823 terus hilang Bu? Hilang ya enggak ya? Iya, nggak ada. Oh, jujur ini kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah itu apalagi orang yang masuk ke kasus-kasus kayak gini nggak, mereka lebih kasihan gitu loh, Gitu. lebih karunya gitu kan. Tapi ya kayak begini ya bisa terselesaikan. Angga juga bisa bantu teman-teman di lapangan, teman-teman di masjid gitu kan. Kadang punten orang yang ke masjid aja masih suka nyolong ya. Oh ini udah ada. Ibu, nomor teleponnya bisa dilanjut. Ya. Tadi hilang. 0823 2121 2121 0772. Punya dokter udah tak simpen nomornya. Sengaja dibuka di WA, di Facebook juga. Karena Kenapa Bu? ya, yang Telegram juga saya lagi sering Telegram. Yang Telegram materi yang kemarin kan dokter kasih di Telegram ya. Karena kalau di Telegram kan materi bisa kita simpan ya. Jadi saya nggak usah ngasih satu. Jadi nggak hilang gitu loh kalau di Telegram kan. Kalau di Telegram bisa ngasih materi file kan. Kalau di Facebook kan nggak bisa ngasih materi filenya kan. Makanya saya buka Telegram biar dikumpulin di Telegram aja deh gitu loh. Orang bisa baca tapi saya senyapkan supaya nggak banyak komentar-komentar. Oh iya. Kalau banyak komentar-komentar bisa ribet juga nanti di ini gitu. Iya dong. Di WA juga saya nggak terlalu banyak komentar. Iya, penuh lagi. Jadi yang penting informasi ngeklop di situ gitu loh. Ya saya intinya untuk berbagi aja karena orang yang dengan kondisi sekarang kalah gitu istilahnya ya. Kalah itu dalam arti kata ya walaupun dia mengatakan ya saya ngaji, ya saya ini toh di masjid aja masih ada yang suka nyuri sendal gitu kan. Iya. Masjid juga masih ada yang suka berbunyi. Iya, astagfirullah. Iya. Kita kembalikan semua pada niatnya pada Allah, pada Tuhan masing-masing kan. Punten biasanya orang non Muslim aja lebih kuat untuk keagamaan. Gitu kan. Nah kita sebagai Muslim kadang-kadang suka terlupakan untuk itu. Jadi ya yang bisa membimbing kita untuk kehidupan kita, harapan kita hanya dua, satu ilmu dan komunitas. Dengan ilmu dan komunitas ya kita masih tetap bisa jalan pada koridornya gitu. Hanya ya saling mengingatkan aja tuh manusia tidak bisa lepas dari salah ya. Tapi dengan adanya ilmu dan komunitas saling mengingatkan, saling kita baca dan dibaca lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa makin membaik. Kayak membaik itu kan bukan kita bisa nyuruh-nyuruh orang. Amin. Diri kita dulu yang harus diperbaiki gitu kan, dan nggak bisa. Iya betul Dok. Semua hati kita itu kan milik Allah, milik Tuhan ya. Kita nggak bisa memaksa orang harus A sesuai dengan keinginan kita, harus B sesuai dengan keinginan kita, tapi diri kita juga yang harus menarik orang dengan pikiran kita. Law attraction berlaku gitu. Walaupun itu penemunya orang Barat, tapi ternyata memang dalam Islam juga ada. Itu paling ya. Tapi memang benar sih kalau dokter bilang itu bahwa sebenarnya kita kadang-kadang terus terang Dok, saya kan sering prihatin juga gitu loh. Karena kalau memang teman-teman non Muslim, ini karena kita bertiga ya saya ngomong agak lebih bebas. Karena memang teman-teman yang non Muslim tuh lebih hebat ininya. Kita harus akui itu. Ya, betul. Kebetulan saya kan ngerasain karena saya juga masuk di kelompok-kelompok mereka gitu kan. Terus kemudian kita bandingkan lagi di kelompok teman-teman kita. Saya suka sampai ngomong juga ke ustadz-ustadz gitu yang kan kebetulan saya lagi belajar Dok ininya. Belajar lah ke agama lebih ini gitu loh. Masih belajar belum itu. Nah, terus kemudian teman-teman kita ini kadang-kadang kan kita juga lagi ngumpulin advokat muslim gitu kan. Tapi memang banget, memang
berbeda. Saya juga sampaikan ke mereka juga bahwa kita ini harus lebih baik dari teman-teman yang non-Muslim seharusnya, karena ajaran kita ini lebih di Al-Quran jelaskan beberapa setelah kita dalamin, saya bilang. Tapi justru kebanyakan malah memprihatinkan gitu, Dok, ini. Makanya dengan ada seperti kayak begini, ilmu-ilmu dokter seperti ini, kan bisa saya sharing ke mereka gitu, bahwa sebenarnya hidup tuh nggak usah saling sikut lah gitu loh. Sebenarnya kan sudah ada diatur gitu maksudnya. Tapi memang agak susah gitu untuk ini. Enggak, Ibu Kalau silakan. teman-teman yang Muslim tuh bener Dok, kalau ada masalah pas sedikit satu teman gitu tuh cepet banget anunya. Mau care-nya satu dengan yang lain itu juga cepet banget gitu. Itu saya sampaikan ke teman-teman juga. Kita hilang lagi, Ibu. Sinyalnya biasanya. Karena di Jawa biasanya itu. Ya itu Angga. Jadi banyak orang yang non Muslim juga lebih kuat, ya Bu ya. Saya juga terus kan kebersamaan itu, Dok, kebersamaannya itu loh Dok yang ini Dok. Iya. Itu yang harus kita munculkan di kita, harus kita munculkan gitu. Ya, Kita kadang-kadang itu yang susah. Gimana Mas Angga? Biasanya egonya yang susah itu bisa dihilangin. Iya, benar Mas Angga. Benar itu. Ya, kita harus kembalikan pada Tuhan sekarang, pada Allah, pada makanya mereka. Benar. Makanya dokter tadi benar juga sampaikan bahwa hati itu milik Allah, bahwa kita mulai dari diri kita dulu lah, kita memberi contoh yang lebih soft, mungkin lebih tenang, kita lebih ini gitu, mereka jadi oh ternyata ya kita ngomong jadi lebih enak gitu. Menata diri kita dulu ya Dok ya. Saya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ke belakang itu saya betul-betul Bu, dalam keadaan zero Bu, dalam keadaan minus, dalam keadaan hati galau beberapa tahun itu. Tapi ya setelah saya maknai, saya coba untuk berubah karena saya langsung ambil keputusan saya harus berubah gitu kan. Hanya satu keputusan aja saya harus berubah dan saya langsung sujudkan pada Allah, saya semua pada Allah, saya naikkan semua Allah. Itu berubah Bu. Yang tadinya saya juga arogan, yang tadinya saya juga keras kepala, saya coba untuk ya udahlah. Toh saya juga usia udah tambah. Saya cukup anak-anak adik saya bilang lu harus kuasai dengan lu kalau misalnya punya uang. Benar Bu. Ya bukannya uang menentukan segalanya ya, tapi saya berpikir saya bisa tarik ulur ya. Toh ibadah juga perlu uang gitu kan. Untuk berbagi juga kan. Ya, betul. Kan bukan masalah uang segalanya ya, saya akui, tapi dengan cara itu alhamdulillah Bu, saya bisa berbagi ya, ampun Allah bukannya mau ini ya, tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa, memiliki semuanya dengan memiliki finansial meningkat gitu kan, ya itu dimulai dari diri kita juga. Karena kita memaksakan orang harus sesuai dengan keadaan keinginan kita, yang ada akhirnya bentrok. Iya. Yang akhirnya berantem gitu kan, hanya masalah uang 1.000 perak, uang 10.000 perak gitu kan, akhirnya. Iya betul. Apalagi juga sekarang saya juga ada masalah dengan warisan, tapi saya pikir udahlah warisan toh ditemukan, bukan ujuk-ujuk ngasih, bukan karena kita beli ya, itu ujuk-ujuk ada gitu kan. Tapi ya bonus ya. Ya, tapi alhamdulillah kalau saya bilang dikasih lebih gitu loh, bukan dari warisan, tapi ada cara lain yang bisa saya bisa dapatkan income yang lebih dari warisan gitu loh. Iya. Makanya saya suka dengan sharing ini ya, saya coba untuk berbantu dalam langkah lockdown ini kan. Toh pasien saya juga di klinik juga udah menyepi, makanya guntingnya di atas. Lewat online aja lah saya bisa berbagi gitu kan. Jadi mungkin walau alam ke depannya maknanya apa yang saya dapat dari Allah ke depannya saya juga nggak tahu gitu. Kalau saya goyak-goyak, aduh pasien sepi, aduh pasien ini, saya juga akhirnya sakit. Tapi saya sekarang alhamdulillah bisa belajar aplikasi. Udah sehat ya? Bisa belajar alhamdulillah gitu kan. Jadi bisa saya belajar online gitu kan. Walaupun dulu juga saya pernah online, bukan ada usaha saya di online gitu kan.
Cuma sekarang saya lebih, oh kayak gini, oh kayak gitu. Melihat orang pada online, oh ini gimana sih caranya gitu kan. Walaupun mungkin cara gratisan dulu saya kasih, tapi saya ngeliat orang, oh saya pengen kayak gini loh, kayak orang gini, oh saya pengen gini kayak gini, gitu. Jadi buat saya maknanya ada, alhamdulillah, makanya saya senang banget sharing-sharing ini. Ya saya coba untuk menjadwalin, walaupun ini juga saya sebenarnya aplikasi nggak ngerti nih. Saya coba untuk menggaji orang, gitu kan. Jadi iya dok. Akhirnya saya ngulik sendiri nih aplikasi kayak gini gimana caranya ya. Nanti ngelihat orang kayak gini nanti gimana caranya ya gitu kan. Tapi ya kita coba aja gitu. Maksudnya ya dicoba aja, dicoba aja. Iya. Coba dulu aja, nanti kita pasti bisa. Jadi alhamdulillah. Sama dok, kita gaptek kan. Iya, makanya saya coba untuk, oh kayak gini ya caranya ya. Oh kayak gini ya caranya. Terus tadi juga makanya kalau saya masih ngelola ngidul juga saya ngelihat toolsnya ini, alat-alatnya oh kayak gini, uploadnya kayak gini gitu kan, ngerekamnya kayak gini kan. Banyak Bu, buat saya sih maknanya banyak, dan alhamdulillah buat saya sih nyaman aja gitu loh. Suami sekarang juga kan jadi walaupun proyeknya susah sekarang ya, bukan susah ya belum ada lagi gitu kan, tapi ya kita lagi coba untuk berkebun, ya ada jalan aja gitu loh. Oh. Jadi buat saya sih sekarang banyak Bu. Buat saya sih alhamdulillah maknanya banyak. Kalau saya muter-muter di masalah, kita muter-muter di masalah, kan nggak akan selesai. Nggak selesai. Kan masalah gitu. Ya. Paling makanya saya kemarin tertarik dok. Saya tertarik bersyukur karena kemarin saya juga, ini sih masih inilah ya, tapi saya juga diuji sama Allah kemarin, ininya bantu orang ngurus ininya tanah gitu loh dok, orang nggak mampu gitu, tapi ternyata ya ditipu gitu sampai sekian miliar gitu kan, jadi akhirnya kan stuck semua, dan karena stuck saya merasa gimana gitu kan, nggak bisa meneruskan, sementara itu orang-orang miskin gitu kan, jadi rasa beban ini yang apa namanya berputar-putar terus gitu ya. Ibu ada sampai 2 jam. Mungkin Ibu ada kesombongan, maaf ya, mungkin ada kesombongan kah, mungkin ada. Iya betul dok. Memang saya sudah evaluasi, betul. Mungkin dulu terlalu muluk-muluk saya, maksudnya pengen ini, pengen itu, bantu ini, pengen gitu, terlalu. Dan suka, ya udahlah, udah ketemulah dok, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya setelah 2 tahun dok, itu 2 tahun berjalan, terus kemudian ya ada aja lah yang memberi support gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba ketemu orang ustadz yang ini, ketemu ini, saya harus berserah diri, harus ini. Nah di saat saya benar-benar serahkan benar, ya sudahlah ya, kayak tadi dokter sampaikan itu, ya sudahlah Allah kalau memang ini harus ini. Nah di situ loh dok baru terbuka. Ya Desember kemarin baru mulai itu. Jadi semua kemarin tuh yang kita kerjakan deal semua deal tuh gagal gitu dok, semuanya. Hampir semua itu, jadi sampai gaji staf aja itu cukup ini. Sementara kita kan berapa keluarga yang di bawah kita gitu. Tapi ya alhamdulillah kemarin dengan Desember kemarin sudah sedikit-sedikit sudah mulai sama Allah di inilah gitu. Terus ada juga hikmahnya buat anak. Semuanya jadi begitu kita renungkan, kita ini kadang-kadang kita nggak tahu rencana Allah di belakang itu kan, kita kadang-kadang nggak ngerti kan. Kita udah suudon aja dulu gitu kan. Makanya dengan ada ini saya lebih senang lagi, bisa lebih tenang lagi karena ada titik-titik terapi juga, dokter kasih kan ada titik-titik terapi, terus kemudian juga kita bisa curhat tapi dengan ini sendiri, jadi bagus banget ini. Ini Ibu buat list di sini Bu. Ya. Buat list ini, masalah Ibu apa secara pribadinya hari ini, kemarin, mungkin juga ada masalah dari orang tua, walau alam Bu, kita kan juga ya, misalnya dulu orang tua pernah ngomong jelek tentang kita juga kan nggak tahu, kakek nenek, itu Ibu juga harus list gitu kan. Nah, Ibu ketika nge-list itu cari benang merahnya, artinya benang betul-betul yang bikin gitu di situ, itu nanti ada feeling. Ketemu ya dok ya gitu ya. Ibu bikin list, nah itu lakukan 1 kali minimal, kalau bisa sih 12 kali sehari.
ketika bangun tidur, ketika mau tidur, Oke. habis ibadah aja kan 5 ya, 5 habis sholat. Kan 5 itu udah 12. Nah, ditambah misalnya nonton TV, ibu lagi nonton TV nih, ingat nih, ibu punya masalah apa, bikin ibu hari itu, detik itu nggak nyaman, ibu tapping. Bisa langsung ya. Langsung ini juga nggak ada masalah, dikeluhkan. Kayak waktu itu saya pernah kecurian HP, anak saya dibonceng naik motor, itu HP diambil tuh ya dari sama-sama motor gitu kan. Wah, itu saya namanya nangis di jalan. Saya langsung tapping, Bu. Ya Allah, saya ini kan alhamdulillah, jadi dia tidak langsung terekam dalam memori saya gitu loh. Misalnya, ya. Ibu keiris atau saya jatuh nih, kayak kemarin juga saya jatuh tuh kan, saya langsung tapping. Jadi itu nggak langsung, nggak otomatis. Kadang-kala kita kan oke lah saya memaafkan gitu kan, oke lah saya melupakan kejadian kemarin. Tapi ketika kita ingat lagi kejadian kemarin langsung nggak muncul. Iya betul. Iya betul. Itu juga bisa dibantu Bu dengan langsung tapping. Nggak harus ini langsung tapping, langsung curhatkan. Ini perlu untuk menetralkan tubuh. Kan ketika lagi emosi pasti tubuh langsung mengkerut ya Bu ya, langsung pusing, hati, badan pasti pegal-pegal, kaki pasti kram-kram, apalagi usia lanjut mungkin lutut agak gimana gitu kan. Nah, kita langsung tapping aja, ibu curhatkan sambil memohon sama Allah. Diinikan. Jadi lakukan aja kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Ya kalau misalnya kalau bisa cari feel yang betul-betul bisa kita nangis, kita bisa kesendawa. Nah kalau udah sendawa gitu enak Bu. Sendawa muap atau kayak ngantuk gitu kan. Itu enak karena energi itu dinetralkan. Kadang-kadang penerimaan dengan pengakuan dan menerima nabrak. Nah, kita harus dorong. Itu kadang-kadang proses detox juga nggak enak, Bu. Detox pikiran juga ada detoksifikasi. Energi. Energi, makanya energinya tuh harus dikuatkan dengan positif. Karena kalau misalnya kita kadang-kadang ada orang yang udah di terapi jadi kayak sombong, Bu. Iya. Kan ini pengakuan ya Bu ya, pengakuan ya. Nah udah pada saat di terapi sih dia mengakui nih, iya. Tapi ketika sudahnya merasa gue ngapain sih, belum mengakui lagi gitu kan. Nah itu harus energi positifnya harus ditingkatin. Jadi nggak kalah dengan energi negatifnya. Energi bisa diarahkan tapi nggak bisa dimusnahkan, pasti ada. Gitu. Karena terapi EFT ini berhubungan dengan energi, Bu. Energi seakan-akan TV nih, Ibu dengerin radio yang di mobil yang mungkin frekuensinya 92,8 misalnya kan, tapi Ibu dengerinnya di 92,7 kan nggak connect tuh, nggak selaras. Nah, ini diselaraskan, gitu loh, dengan terapi ini diselaraskan. Gitu. Jadi setelah terapi nanti jangan kaget ada ngantuk, karena kalau udah ngantuk, kalau udah itu artinya kita energi udah selaras gitu. Tapi kalau misalnya kita masih ada nggak mungkin, kita masih belum mengakui, Bu. Selama kita nggak itu pasti tubuh pasti sakit. Tapi kalau misalnya kita mengakui ketika di terapi itu, kalau merasa kita benar-benar mengakui, kita benar-benar ikhlas menerimanya, itu cepat netral. Dan jangan kaget ketika kita terapi fisik nanti akan pindah-pindah. Tadinya sakit pundak, pindahnya ke lambung, nanti pindahnya ke pantat, misalnya pindah ke kaki. Itu nggak ada masalah, karena energinya mengalir.
kayak kalau secara kebendaan kayak parit ya, kayak selang lah, atau PDAM, Geser. PDAM-nya di mana gitu kan, larinya ke rumah kita gitu kan, atau di rumah lah kita punya tangki air, nanti lah tangki airnya di belakang, tapi kamar mandinya di depan kan ngalir tuh. Nah energi pun sama. Iya. Tapi kalau misalnya dia ada gangguan, pasti dia mampet. Nah, jangan sampai mampet di situ, makanya kita harus kalau dengan energi, dengan kehidupan ini, dengan hal-hal yang positif, bahasa-bahasa positif. Iya, iya. Percaya diri, misalnya kan, ya kita harus pede. Ya Allah saya pede, ya Allah saya percaya diri untuk melakukan ini, gitu kan. Ya mungkin Iya, iya. nggak mampu, misalnya yang harga segitu, ya Allah, walaupun saya merasa tidak mampu membeli HP dengan harga sekian, insya Allah ya Allah dengan izin-Mu mohon dibimbing agar saya bisa membelikan HP yang dengan harga segini, misalnya kan. Itu bisa terjadi. Kejadian kan hanya Allah yang tahu. Tugas kita harus menjalankan tugas, Ya. ingat sama Allah, tunduk sama Allah, jalanin apa yang Allah suka. Allah lagi, Allah terus, apa-apa Allah gitu kan, itu lakukan yang Allah suka, yang diajar Rasulullah, dilakukan Rasulullah, yang tidak dilakukan Rasulullah ya untuk apa? Kadang-kadang kita berniat kepada ngobatin tapi untuk memuji diri sendiri misalnya kan, ya akhirnya kita mengandalkan diri sendiri, ya nggak tahu gitu kan hasilnya seperti apa. Dan banyak orang melakukan dengan action dulu, doanya terakhir. Itu harus dibalik, Bu. Mulai saat ini juga Ibu membantu. Doa dulu, misalnya Ibu punya kasus nih warisan, ya walau alam nih. Ya Allah, saya membantu. Iya, betul, Dok. Warisan ini nih, kalau kasus warisan si A, Ibu sebutkan namanya, dengan masalahnya apa, ya Allah kalau memang ini saya dikasih izin untuk bisa membantu, izinkan ya Allah, tapi kalau memang kasus ini tidak bisa saya selesaikan, ya Allah tolong bantu untuk ini saya lepas. Gitu. Kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Jadi jangan dulu action dulu, Bu. Kalau boleh saya anjurkan, doa dulu. Kadang-kala orang action dulu baru doa, ya kan? Kita doa dulu, Bu. Iya, Dok. Mohon dibimbing gitu. Sama halnya kayak kita. Iya, kalau ini saya ingat. Iya, Dok. Sama halnya kayak kita mau bekerja, Bu. Kalau kita ngelamar ke perusahaan kan lamar dulu nih, apply dulu nih, saya pengen jadi karyawan di sini sebagai staff marketingnya misalnya kan, atau sebagai staff manajernya, baru action kan. Kalau misalnya diterima, nah ini kita sama. Iya, betul. Apply dulu. Yang punya kehidupan ini kan Tuhan, Allah. Iya. Ya, jadi iya, betul. Cara juga jangan sampai ambil keputusan yang salah, misalnya kan. Ibu apply dulu sama Allah. Walaupun ini keputusan saya salah, tolong dibimbing. Iya, insya Allah. Saya lebih bisa berbagi, niatkan semua karena Allah, Bu, bukan karena uang. Maaf ya, Bu. Iya. Karena uang akan nyusul. Saya banyak kejadian kayak gitu. Insya Allah. Jadi kalau saya insya Allah gitu, Dok. Niatkan semua karena Allah dulu, Bu. Karena nanti dengan itu kadang-kadang kita dikasih jasanya lewat makanan, Bu. Kadang-kadang jasanya lewat betul, Dok. Makanan gitu loh, Bu. Nggak tahu. Iya. Allah. Banyak kejadian-kejadian. Iya, sudah. Non logika buat saya. Ya nggak tahu. Iya, betul. Ya kita syukuri aja kita. Kalau saya menitipkan anak-anak aja, kalau saya meninggal, mana tahu anak-anak masih ada yang membantu gitu kan, anak-anak lancar jalannya, kita hanya titip-titipkan aja sama Allah gitu kan. Kita kan nggak bisa memonitor sampai kapan gitu kan, setelah dia mati, setelah meninggal kan nggak tahu kejadian anak seperti apa. Apalagi zaman sekarang, Bu. Itu aja. Iya, betul, Bu. Ya, paling gitu ada. Ya. Yang mau ditanya. Sudah, Dok, itu dulu. Materi nanti saya mungkin Telegram, ada di Telegram. Iya, Dok. Makasih banyak ya, Dok. Ininya. Ya, ini mau terima kasih banyak. Zuhurnya sampai ketunda. Ya, sampai ketunda. Ya. Makasih. Sekarang, makasih. Ya juga Mas Angga. Ya, assalamualaikum Mas Angga juga. Makasih.